Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Nandia Oktanti Pusparini SAK MSc selaku dosen pembimbing saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ade Ima Suryani dengan NIM B2230276, program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Operating Capacity, dan Sales Growth terhadap Financial Distress. Studi kasus pada perusahaan manufaktur, sektor industri, dan barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2021 sampai 2024. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mengapa topik ini penting diteliti? Karena financial distress itu merupakan kondisi awal yang dapat mengarah pada kebangkrutan perusahaan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi financial distress, perusahaan ini tuh dapat melakukan langkah antisipasi lebih dini untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Nah, selain itu, hasil penelitian ini tuh diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan kreditur dalam menilai kondisi keuangan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi maupun pemberian kredit. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang ini tuh dibagi menjadi tiga. Poin pertama tuh ada fenomena. Fenomena sendiri ini tuh merupakan latar belakang penelitian dari kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi setelah pandemi. Banyak perusahaan manufaktur itu mengalami tekanan berupa em, meningkatnya biaya produksi, menurunnya daya beli masyarakat, dan ketidakpastian global. Kondisi tersebut tuh menyebabkan beberapa perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan atau financial distress sebelum benar-benar mengalami kebangkrutan. Nah, selanjutnya ada research gap. Research gap sendiri ini tuh selain adanya fenomena yang terjadi, penelitian terdahulu juga masih menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Ada penelitian yang menyatakan likuiditas itu berpengaruh terhadap financial distress. Terus ada juga penelitian lain yang menemukan hasil yang berbeda. Hal ini tuh sama juga terjadi pada variabel solvabilitas, profitabilitas, operating capacity, dan sales growth. Perbedaan hasil inilah yang menjadi research gap nanti di penelitian saya. Nah, selanjutnya ada novelty. Novelty sendiri ini tuh kebaruan atau novelty atau kebaruan. Nah, penelitian ini tuh terletak pada penggunaan 5 variabel independen secara bersama, serta objek penelitian itu tuh berfokus pada perusahaan manufaktur, sektor industri, dan barang konsumsi pada perusahaan manufaktur. Em, dengan demikian, penelitian ini tuh dapat diharapkan memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi financial distress. Terus yang selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini tuh dibagi menjadi 5 ya. Ada X1 likuiditas, itu rumusan masalahnya apakah likuiditas itu berpengaruh terhadap financial distress. Terus tujuan penelitiannya tuh mengapa Tujuan penelitiannya tuh menganalisis pengaruh likuiditas terhadap financial distress. Terus X2-nya solvabilitas. Rumusan masalahnya itu apakah solvabilitas itu berpengaruh terhadap financial distress. Terus tujuan penelitiannya tuh menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap financial distress. X3-nya itu profitabilitas. Rumusan masalahnya itu apakah profitabilitas itu berpengaruh terhadap financial distress. Terus tujuan penelitiannya itu menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap financial distress. X4 adalah operating capacity, itu rumusan masalahnya itu apakah operating capacity itu berpengaruh terhadap financial distress, dan tujuan penelitiannya itu
menganalisis pengaruh operating capacity terhadap financial distress. Dan terakhir itu X5 yaitu sales growth. Itu rumusan masalahnya tuh apakah sales growth itu berpengaruh terhadap financial distress dan tujuan penelitiannya itu menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap financial distress. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Nah, di landasan teori ini tuh di penelitian saya itu ada dua teori. Yang pertama, ada teori sinyal. Teori sinyal ini tuh perusahaan memberikan sinyal mengenai kondisi keuangan perusahaan melalui laporan laporan keuangan kepada investor dan kreditur. Terus yang teori kedua itu kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri ini tuh financial distress. Tahap awal financial distress sebelum perusahaan itu mengalami kebangkrutan sehingga perlu dideteksi sejak dini. Terus selanjutnya ada penurunan hipotesis. Yang pertama itu pengaruh likuiditas H1, pengaruh likuiditas terhadap financial distress. Semakin tinggi likuiditas itu, em, semakin mampu perusahaan itu untuk membayar jangka pendeknya, sehingga em, resiko finansial distress itu cenderung lebih rendah. Terus H2-nya itu pengaruh solvabilitas terhadap financial distress. Semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin besar juga beban yang harus dihadapi atau ditanggung sehingga kemungkinan mengalami financial distress juga meningkat. Terus yang H3 itu pengaruh profitabilitas terhadap financial distress. Perusahaan itu mampu menghasilkan laba yang memiliki kondisi keuangan yang lebih baik sehingga lebih kecil kemungkinan mengalami financial distress itu sendiri. Terus H4 itu adalah pengaruh operating capacity yang terhadap financial distress. Em, di H4 ini tuh semakin efektif perusahaan itu memanfaatkan asetnya, semakin baik juga kinerja operating perusahaan sehingga risiko financial distress itu menjadi lebih kecil. H untuk selanjutnya H5 itu pengaruh sales growth terhadap financial distress. Itu pertumbuhan penjualan yang baik itu menunjukkan perkembangan perusahaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang mengurangi resiko financial distress. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi sendiri ada variabel, proksi, rumus, dan sumber. Yang pertama adalah financial distress itu Y, proksinya Altman Z-score, terus rumusnya itu Z-score. Sumbernya dari Atma 1968. Yang selanjutnya ada likuiditas X1, proksinya CR, rumusnya itu aset lancar dibagi liabilitas lancar dikali 100%. Sumbernya dari Harahap 2018 dengan Oktavianti DKK 2020. Selanjutnya ada X2 itu solvabilitas, proksinya DER, rumusnya itu total utang dibagi total ekuitas dikali 100%. Sumbernya dari Kasmir 2019. Terus selanjutnya ada X3 profitabilitas itu ROA, proksinya, rumusnya itu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Sumbernya dari Heri 2021. Terus selanjutnya ada X4 itu operating capacity dengan proksi Tato, rumusnya itu penjualan proksi dibagi total aset. Sumbernya itu Harry 2021. Terus yang terakhir itu sales growth atau X5. Proksinya itu SG, rumusnya itu penjualan T dikurangi penjualan T1 dibagi penjualan T1 dikali 100%. Sumbernya itu dari Kasmir. Terus selanjutnya kita masuk ke teknik analisis data. Teknik analisis data ini tuh penelitian yang menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan eFuse 12. Karena data ini tuh digunakan karena data yang digunakan ini tuh merupakan gabungan antara data cross section atau beberapa perusahaan dan time series 2021 sampai 2024. Terus yang pertama itu ada
Statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakter data penelitian seperti nilai minimum, maksimum, terus rata-rata dan standar deviasi. Terus yang kedua ada pemilihan model regresi data panel. Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan pemilihan model terbaik menggunakan uji Crow, uji Hausman, dan uji LM untuk menentukan apakah model yang paling sesuai adalah CEM, terus FEM, dan REM. Yang selanjutnya ada uji hipotesis. Setelah diuji hipotesis ini tuh setelah model terbaik diperoleh, setelah itu dilakukan uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap financial distress, serta uji F untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap financial distress. Yang terakhir adalah koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi ini tuh digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu financial distress. Sekian presentasi dari saya, kurang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.